tempat tinggal meskipun ngontrak. Yang paling gampang itu tinggal sama orang tua atau mertua. Boleh nggak? Boleh. Wong Pak Ustadz aja tinggal sama mertua. Ya karena nggak boleh dibawa kemana-mana, ya wes saya ngalah aja. Manut. Laki-lakinya yang ngalah. Ya daripada nggak jadi sama si perempuan. Iya toh ibu-ibu. Sayangnya saya KKN-nya itu di Warak ya. Kalau KKN-nya di Pampang mungkin karo wong Pampang berarti. Papan itu tadi standarnya itu bukan rumah punya pribadi, salah. Rumah disediakan walaupun ngontrak. Jadi kadang jangan pakai standar orang kota. Wah saya harus punya rumah dulu. Enggak mesti. Ngontrak pun bisa. Bahkan sebagian orang itu gaya hidup orang kota itu sebagian dia nggak mau beli rumah. Dia lebih senang, wah saya mikir-mikir, saya hitung-hitung, wah mendingan saya itu ngontrak, masih lebih ringan. Dia masih bisa pindah-pindah, masih bisa ganti suasana. Nah, sebagian orang gaya hidup saat ini kayak gitu. Terus balik lagi tadi ke sandang, pakaian, tadi butuh alat mandi. Wanita itu yang penting ada alat untuk membersihkan diri. Badannya bersih, resik, terus tidak ada bau menyengat. Berarti yang dibutuhkan untuk badannya bersih tadi butuh apa, Bu? Apa, Bu? Sabun, terus sampo, terus wes. Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup. Tambah sikat gigi sama pasta gigi, wes cukup. Insya Allah keluar rumah itu nggak bau yang menyengat, nggak ada itu. Terus Pak Ustadz mohon maaf, terus skincare-ku bagaimana? Ibu-ibu pakai skincare, Bu? Nggih? Pakai? Perasaan original semuanya ini saya lihat. Walah di Gunung Kidul ini orang, saya nggak perlu bahas skincare di sini, Bu. Bu arak ngopo, Bu, skincare, Bu? Percuma saya bahas. Kemarin saya ditepus, saya juga bilang ke jamaah, ini nggak ada yang pakai skincare sama sekali. Enggak kinclong-kinclong juga, masalahnya ditepus sepuh semuanya. Jadi saya bilang, wah ini original semua ini, ngapain saya bahas maskara, ngapain saya bahas botox, ngapain? Wah tapi kalau sudah bahas di kota itu, ya Allah ngeri-ngeri itu. Ustadz saya boleh botox apa enggak? Wes pusing lagi saya ini jawab. Ustadz saya boleh pakai lipstik apa enggak? Masalahnya dia hadapan dengan saya pakai lipstik tebal dia nih. Kebiar jawab ini. Terus saya jawab, silakan pakai, Bu, tapi mohon maaf pakai masker, Bu. Langsung dia tertawa itu. Silakan pakai, Bu, tapi kalau keluar rumah tutup tuh dengan masker. Oke, kepi apa manfaatnya? Belum bahas masalah gigi. Giginya ada yang maju tak gentar. Terus akhirnya pakai kawat gigi, ya tuh. Itu masalah orang kota itu kalau sudah tanya tuh kompleks sekali. Kalau di sini tuh dia biarin aja, sudah selesai. Nanti masalah wajah lagi itu ada yang perawatan wajah itu dengan menggunakan, jadi ada yang pakai sel darah, dikeluarin, disuntikan lagi itu dalam tubuh. Itu ada lagi tuh zaman sekarang ini. Oh ini wong Gunung Kidul nggak ada sama sekali kayak gini. Iya tahu, Bu, nggak ada. Wah ini semuanya alami kok. Tapi kalau saya pikiran saya itu, wah ini kalau orang Gunung Kidul dibawa ke kota, dipermak dikit itu wes ayu kayak artis ya. Masalahnya mereka ya original semuanya. Nah, itu permasalahan modern itu loh.
Tapi ini perlu saya jelaskan. Saya ulang kali jelaskan di beberapa majelis, termasuk di Gunung Kidul. Saya katakan sini Bapak Ibu sekalian, yang namanya peralatan berias diri, skincare dan macam-macam tadi sampai biaya salon itu bukan kewajiban suami. Mohon maaf ibu-ibu. Ini saya takut nggak bisa pulang nanti dicegat ibu-ibu ini. Walah Ustadz nih. Terus untuk itu bagaimana untuk perawatan diri? Itu cuma hak suami, bukan kewajiban suami. Maksudnya apa? Dek, ini duit untuk jenengan pergi ke salon. Kalau suami kasih, pergi. Berarti kalau nggak dikasih, nerima. Jelas bu? Ya sini wes ora puas ini mah. Itu bukan kewajiban suami, nggak ada di list pembahasan daftar masalah nafkah itu masuk itu nggak ada. Para ulama nggak masukkan itu. Para ulama nggak masukkan itu. Yang mereka masukkan itu tadi alat bersih-bersih diri untuk bersihkan badan, biar kalau keluar rumah itu nggak sampai bau nggak enak. Sedangkan nanti pakai bedak 5 cm, skincare macam-macam tuh nanti. Skincare aja untuk pagi sore aja beda-beda loh itu. Iya tuh bu. Nanti untuk pagi nanti krimnya yang ini, sore itu yang ini, itu ada itu. Krimnya pagi sore. Makanya wajah bapak sama ibu-ibu kan beda itu. Bapak ya kayak gini, ibu-ibu coba lihat tuh mulus-mulus. Maka itu bukan kewajiban suami. Tapi kalau suami kasih, pergi itu pakai itu. Nih suami bawa pulang skincare pakai karena suami yang nyuruh. Tapi kalau suami nggak kasih, nggak ada nafkah untuk itu, ya wes, nerima. Dan suami terima apa adanya juga, orang protes. Buluk ya wes. Nafkah tadi ini kita bahas. Laki-laki diberi kelebihan daripada wanita untuk masalah nafkah. Terus setelah itu jelaskan tentang laki-laki, Allah sebutkan mengenai perempuan. Fasolihatu, wanita soleha. Apa wanita soleha? Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ada 2 sifat yang disebutkan di sini. Yang pertama, wanita soleha itu wanita yang taat. Ini dengar dulu, aduh nanti belakangan. Yang kedua, wanita soleha itu menjaga diri. Ketika suaminya tidak ada, dia benar-benar menjaga diri. Berarti sifat pertama tadi apa? Manut. Apa bu? Sifat yang kedua apa bu? Jaga diri. 2 ini kriteria wanita yang disebut wanita soleha dalam surah An-Nisa ayat 34. Dan dia di sini patuh kaitannya dengan hak Allah dan Rasulnya. Juga dia patuh pada suami selama tidak menyelisih syariat. Kalau suami menyuruh untuk hal maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi nggak boleh patuh pada suami yang memerintahkan yang keliru. Nggak boleh. Namun kalau suami perintah secara umum atau suami menyarankan sesuatu, asalnya manut, asalnya patuh pada suami. Siap ibu-ibu? Ya Allah kok berat tenan loh ini bu. Siap ibu-ibu jadi istri yang manut? Siap? Semoga Allah beri taufik dan hidayah ya Allah. Kok berat tenan gitu.
Nah, setelah Allah sebutkan tentang sifat tadi, lalu ini masalahnya ini. Wallati takhafuna nusyuzahun. Dan jika kalian khawatir istri itu ngeyel, gak patuh, maka ada 3 langkah di sini diberikan terapi atau pengobatan biar si istri sadar. Yang pertama, fa'idhuhun, nasihati istri. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Yang kedua adalah pisahkan mereka di tempat tidur mereka, yaitu istilah kita diamkan. Kalau tidak mempan juga kata Allah, kata Allah wadribuhun, pukullah dia, pukullah istri. Berarti urutannya lihat urutannya di sini. Langkah pertama apa? Nasihati. Jika tidak patuh, maka apa yang kedua? Diamkan. Kalau tidak patuh lagi, yang ketiga apa? Pukul. Nanti kita belum bahas pukul nih, belum ini. Nanti kita praktekkan nih. Ibu-ibu nanti pukul yang di sampingnya. Sebentar, saya belum praktekkan ini. Saya pernah jelaskan di DS juga. Fa'in ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau dia sudah mematuhimu, maka janganlah kamu cari-cari kesalahan istri untuk membuat dia jadi susah. Ingatlah Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Bapak ibu-ibu sekalian, sebenarnya Anda pernah terjadi KDRT di masa Nabi SAW. Ada seorang suami namanya Sa'ad, istrinya namanya Habibah. Suatu saat ini emosi pada istrinya, kemudian dia gunakan tangan ini nih. Dalam bahasa Arab itu gunakan tangan terbuka. Ini apa tujuannya ini? Terus kena wajah istri. Apa bahasa kita? Pok, langsung. Wah, langsung bapaknya tahu nih, bapaknya si istrinya, bapaknya Habibah. Tahu kayak gini dia nggak terima. Lapor ke Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya sudah serahkan putri saya pada Saat. Tapi masa dia nampar ini istrinya? Dia nampar putri saya nggak terima. Maka Rasulullah SAW itu katakan, balas pukulan tadi itu dengan pukulan yang sama juga. Maka berlaku hukum qisas. Pukul dibalas pukul. Wah, langsung mereka pulang cari Saat nih suaminya mana. Ini mana nih suaminya ini. Ternyata ketika mau pulang, Rasul kemudian dapat wahyu. Jibril menyampaikan wahyu surat An-Nisa ayat 34 tadi. Turunlah ayat fa'idhuhun. Kemudian lanjutannya wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Dan di awal kan dikatakan wallati takhafuna nusyuzahun. Jika suami itu dapati istrinya tidak patuh, maka langkahnya bukan main pukul langsung. Maka saat ditegur ketika itu, mana-mana tadi ini. Ternyata orang tua Habibah dengan Habibah dipanggil lagi. Ya Rasul SAW meralat. Maaf, ayat sudah turun. Kalian tidak boleh balas pukul dengan pukul juga. Tapi apa? Saat salah. Harusnya yang dilakukan oleh Saat kalau dapati istri tidak patuh, gak main pukul. Tapi langkah pertama yang dilakukan apa? Nasihati. Nasihati itu awalnya dengan kata lemah lembut, lihat waktu, lihat kondisi. Kata-katanya itu perlu diatur. Enggak di depan orang banyak. Betul Pak? Kalau istri nggak mau dengar nasihat, langkah kedua, nggak boleh main pukul langsung juga ini. Diamkan dulu. Suami tidur di lantai, istrinya di tempat tidur.
Misalnya. Oh biasa, ya wes berarti Pak. Malah biasa ya. Jika kayak gini pun itu istrinya ditinggal, didiamkan, kok nggak mempan juga, baru dipukul. Kita lihat cara pukulnya nggih? Siap? Siap praktekkan? Siap nggih? Coba nanti pegang pundak temannya kanan kiri coba. Ini kita praktekkan ini, saya contohkan di sini. Siap? Saya baca riwayatnya dulu, baru nanti ikuti pukulannya nggih. Coba lihat. Tunggu, belum saya suruh ini. Kita lihat ketika Ibnu Abbas tafsirkan ayat tadi, Ibnu Abbas itu katakan, ya, aku pernah bertanya, itu Atha bin Abi Rabbah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Madarbu ghairul mubarrihi?" Kan Nabi SAW itu katakan pukul tapi pukulannya tidak membekas. Terus pukulannya bagaimana? Kata Ibnu Abbas, pukulah dengan as-siwaku washibuhu yadribuha bihi. Pukul dengan kayu siwak. Kepiye kayu siwak coba? Coba jenengan kalau punya poin kayak gini, ini persis nih kayak siwak ini, ringannya kayak gini nih sama nih. Terus pukul temannya di samping coba. Itu kerasa nggak Pak? Coba. Piye Pak? Saat kan pakai ini. Itu tadi ditegur itu nggak kayak gitu. Pukulannya, aturan mukul berarti di sini. Saya jelaskan aturan mukul. 1, pukulannya tidak membekas. Yang kedua, wala tadribil wajah, tidak boleh kena muka. Yang ketiga, tujuannya mendidik. Ini paling mungkin cuma dengan kayu siwak. Di dalam penjelasan yang lain di Musuh Al-Fiqhiyah tersebut, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah itu katakan pukulah dengan bimindil malfuf. Pukulannya itu dengan sapu tangan yang dililit. Wow, seru tenan. Siapa suruh mukulnya kayak mukul Mike Tyson, Pak? Itu salah paham. Tapi pernah saya dengar cerita itu ada orang yang mengadu pada Syekh karena ada seorang istri itu yang dipukul sampai cedera parah. Padahal dia baru ngaji. Dibilang tadi pakai kayu siwak. Ternyata ceritanya itu suaminya ambil batang siwak. Tahu batang tuh ini? Batang ini berarti ini. Batangnya diambil bukan rantingnya coba. Dibawa mukul istri. Yo salah. Berarti coba kita urutkan tadi syarat memukul. 1 apa tadi? Tidak membekas. Yang kedua apa? Tidak boleh kena wajah, muka. Yang ketiga tujuannya untuk mendidik. Jelas Bapak-bapak? Berarti Islam ajarkan KDRT nggak kalau kayak gini? Wah, mukul aja kayak gitu. Oh, berarti Ustadz saya selama ini salah tafsirkan ayat. Iya. Salah. Karena jenengan cuma pahami tekstual. Nggak tahu para ulama jelaskan bagaimana. Wah Ustadz tenan yo, saya mukul istri saya. Saya mukul pakai gini nih, yo zolim. Mohon maaf Pak, ayat tidak dipraktekkan tekstual kayak gitu, enggak. Salah itu. Dan ayat ini sekaligus negur saat tadi yang dia gunakan tangan terbuka mukul wajah istrinya itu. Gak boleh. Tapi ayat ini ingatkan saat dari sisi yang ada kamu harus sabar. Yang pertama nasihati dulu. Terus yang kedua apa? Kalau tidak mempan, diamkan. Baru yang ketiga apa? Mukul.
Jadi dalam syariat Islam diajarkan seperti itu, bertahap, dan yang jelas itu dituntut banyak-banyak sabar. Nah, setelah kita pahami seperti ini, bagaimana solusinya untuk hadapi seperti tadi permasalahan KDRT? Yang pertama, biar ini tidak terjadi, pegang prinsip-prinsip beragama. Walhamdulillah malam hari ini kita ngaji. Mudah-mudahan di Palian KDRT itu semakin berkurang. Apalagi yang sudah ngaji, sudah paham agama. Itu hanya dengan modal ilmu agama itu yang paling penting. Ilmu-ilmu yang lainnya kadang-kadang itu teori. Tapi kalau kita pakai ilmu syariat, semuanya sudah diatur. Gimana nasihati istri, kata-katanya seperti apa, sabarnya bagaimana, sampai kalau mau kerasi itu tadi caranya gimana, Islam pun sudah atur. Yang kedua, biasanya KDRT itu terjadi karena komunikasi yang kurang. Saya pernah itu dapati ada pengantin muda, suami sama istri ini berjauhan, LDM, long distance marriage. Yang satu itu lagi kerja itu di luar, istrinya di sini. Saya cuma bilang, Mbak, solusinya cuma satu. Kalau suami kirim WA atau jenengan kirim, gak usah marah-marah. Ini kadang istrinya ngirim, suami lagi kerja. Wah, saya sudah kirim dari pagi, kamu gak jawab. Wah, dari pagi sampai sore kerja terus kok. Yuk sabar-sabar. Dan saya selalu sarankan, ya biar gak terjadi masalah terus, ya jangan jauhan terus. Pulang, suaminya balik. Nggak usah berjauhan, karena kalau berjauhan komunikasi via WhatsApp, telepon, kadang itu biang masalah di situ. Kadang nggak dijawab aja sebentar, istri sudah marah-marah besar. Ya padahal memang lagi sibuk. Jelas ibu-ibu. Saya yakin di sini ada juga yang berjauhan, butuh sabar sekali. Komunikasi itu penting. Kalau sudah berjauhan kayak gitu, ya berarti solusinya banyak-banyak sabar. Nah, ketika terjadi kekerasan, maka ini kalau terjadi pada istri yang biasanya mayoritas, berusaha cari perlindungan dan dukungan. Ya, perlindungan dan dukungan. Kadang dia mau bergantung sama suaminya sudah nggak bisa tadi, mau nangis-nangis sudah nggak bisa lagi, karena suaminya kadang itu nggak mikir. Saya kemarin ada dapat konsultasi itu si perempuan itu tinggal di Papua sana, suaminya KDRT, mau ngeluh sama siapa coba? Wong di tempatnya dua-duanya sama-sama jauh, karena aslinya yang orang sini, tapi dua-duanya sama-sama jauh di sana. Wah, istri KDRT yang nggak bisa kemana-mana, cuma di situ saja. Maka dia cari dukungan, cari perlindungan. Kemudian kalau bisa memperbaiki, diperbaiki. Lanjut itu lebih baik daripada pisah. Bahasa yang lainnya, masih mending punya suami atau masih mending punya istri daripada tidak. Tapi kalau tidak bisa bersatu lagi karena sudah tidak mungkin, ya milih pisah. Bisa nanti si suami yang jatuhkan talak di pengadilan, bisa nanti si istri yang gugat cerai. Kalau ada alasan yang kuat, boleh si istri ajukan gugat, bawa ke pengadilan. Insya Allah kalau ada alasan itu tidak ada masalah. Namun kalau tidak ada alasan itu yang masalah di situ. Tapi kalau ini sudah KDRT, ya suaminya kadang juga tinggalkan nafkah, nah itu bisa mengajukan itu gugat. Kalau memang sudah tidak bisa lagi bersatu, tidak bisa lagi mengikat
ikatan atau perjanjian yang kokoh yang tadi kita sebut di surat An-Nisa ayat 21. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk membina keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan membimbing keluarga kita sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, silakan jika ada pertanyaan, monggo. Sekarang masuk sesi tanya jawab. Yang bertanya saya kasih hadiah. Niki wonten sarung kalian parfum. Ayo. Satu. Nanti dibagi-bagi ibu-ibu lagi. Wonten Bu? 2, 3, 4. Langsung saya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung. Tempel aja Mas. Tempel di mic-nya. Oke. Yang pertama tadi masalah hak dan kewajiban suami istri. Jadi secara kebiasaan Ustaz, apalagi sekarang itu kalau kita melihat rumor di masyarakat ataupun pas ada peristiwa atau acara walimatul ataupun ijab kabul, itu seorang naib itu biasanya cuman memberikan saran supaya membaca dalam buku nikah itu kitab Undang-Undang Nomor 174 yang situ jelas sudah dijelaskan hak dan kewajiban suami istri. Terus seorang ataupun teman-teman sekalian itu supaya membaca masalah itu. Jadi kalau kita baca jelas di situ yuk ada sebagian yang kaitan dengan yang disampaikan Ustaz tadi, tapi kebanyakan itu kaitannya dengan rujukan hukum positif. Oke. Ya. Yang kedua Ustaz, masalah ikrar ataupun pembacaan ijab kabul itu juga kritis sekali, ataupun saya sering memberikan masukan. Sekarang itu rumornya membaca ijab kabul itu kadang membacanya aja berkak-belekuk, tidak lancar ataupun tapi halayak ataupun para tamu undangan itu sudah terkadung sah lah ini sering sekali. Padahal itu kan jelas namanya ikrar tadi disampaikan itu ijab kabul itu adalah merupakan rukun. Bahkan rukun itu harus teksnya jelas, tata caranya jelas, dan mungkin hasilnya juga jelas. Makanya saya mohon masukan ataupun